Sobat SPD yang saya hormati, Ibu Kepala TK Gugus 4 semuanya, dan yang saya sayangi rekan-rekan guru semua. Di sini saya akan melakukan presentasi atas tugas yang saya dapatkan dari guru penggerak dan mengimbaskan kepada di semua. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui panjenengan yang sudah senior, tapi saya sharing atas ilmu yang saya dapatkan di penggerak. Jadi ibu-ibu bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Nah, untuk yang pertama saya akan melakukan presentasi ya, yaitu saya perkenalkan dulu. Di sini ada Ibu Ririn SPD, fasilitator saya. Kemudian Ibu Indah, pengajar praktek saya. Yang di tengah saya sendiri, Ibu Indah dari TK Desa Sabibujo. Yang pertama yaitu adalah budaya positif. Kita sudah tidak asing dengan budaya positif ya Ibu-ibu. Budaya positif di sini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal ini dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kemudian ada apa saja di dalam budaya positif? Ini Ibu, konsep inti budaya positif itu terdiri dari 7. Yang pertama yaitu adalah perubahan paradigma belajar. Nomor 2, disiplin positif. Nomor 3, kebutuhan dasar manusia. Nomor 4, motivasi perilaku manusia. Nomor 5, posisi kontrol guru. Keenam yaitu keyakinan kelas. 7, segitiga restitusi. Jadi ada berapa di dalam budaya positif tadi Ibu? Ada 7 ya, ada 7. Nah, kita bahas yang pertama ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini sudah tidak asing ya Ibu, karena kita sudah sesuai dengan tujuan Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Di sekolah kita banyak sekali nilai-nilai kebajikan Ibu-ibu yang kita tanamkan kepada murid-murid kita. Tetapi yang diminta di dalam tujuan Ki Hajar Dewantara dibuat pengelompokan Ibu-ibu yang kita sudah siap lakukan di sekolah kita. Nah, dengan lagu-lagu ya Ibu-ibu kalau kita menyanyikan untuk di TK kita. Masih ingatkah dengan profil pelajar Pancasila Ibu semua? Masih ingat? Masih. Kayaknya kalau masih belum semangat ya. Coba saya mau tepuk semangat dulu. Coba, ayo. Tepuk semangat. Luar saya. Nah, coba kita mau menyanyi profil Pancasila. Siapa yang mau mengingat? Bu? Ayo, coba. Bu kami sebentar-bentar. Ayo kawan-kawan, nanti kita menyanyi lagu profil belajar bahasa sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkepikiran global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan. Betul sekali ya Bu, itu kita sudah sekian nyanyikan setiap hari jamaah
Terus berkebinekaan global, kemudian ada mandiri, ada gotong royong, yang kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu yang harus kita pahami untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada putra-putri kita nanti di sekolah. Pembelajaran dengan paradigma baru di sini yaitu pembelajaran dengan yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan guna mewujudkan profil Pancasila. Oke? Jadi itu, terus kita lanjut lagi. Disiplin positif, ya ibu-ibu. Disiplin, sudah tidak asing kata disiplin ya. Nah, disiplin apa yang terbesit di dalam panjenengan semua? Disiplin. Ada yang bisa menjawab? Oh iya, ketaatan dan kepatuhan. Nah, betul sekali ibu-ibu ya. Di sini disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa menghukum dan hadiah. Disiplin positif mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, berdasarkan motivasi internal anak. Jadi disiplin di sini kita sebagai guru sekarang dilarang memberi hukuman, ya ibu-ibu. Tolong diingat, dilarang memberi hukuman, ya sayang ya. Lanjut lagi, jadi sebagai seorang guru tidak boleh memberi hukuman, ya. Nah, kita juga harus mengetahui ya kebutuhan dasar manusia. Manusia itu punya kebutuhan dasar yang harus kita kuasai ya. Untuk kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup di sini artinya apa? Apa itu? Makanan, pakaian, tempat tinggal, kasih. Nah, tempat tinggal kita itu termasuk untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Di sini rasa diterimanya diperdulikan, berbagi, bekerja sama dan menjadi kelompok. Rasa sayang seperti itu. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap. Terus kebebasan di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru. Biasanya kalau kebebasan ini kalau seusia TK belum bisa ya ibu. Biasanya kalau sudah SMP maunya bebas kemana-mana ini ya. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Jadi kalau ini untuk anak-anak TK kita ya biasanya. Untuk selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ibu-ibu semua, saya mau tanya, panjenengan sebagai guru selalu punya motivasi, ya? Datang ke sekolah pagi selalu ada motivasinya. Kenapa motivasinya panjenengan itu bisa diutarakan? Ada yang mau mengutarakan motivasinya kenapa datang ke sekolah? Ini mah contohnya datang ke sekolah tepat waktu. Bu Kristi? Oh iya, masuk. Silakan lanjut Bu Kristi. Ya, ini mau mengutarakan motivasinya ini, ayo. Silakan. Terima kasih Bu Indah atas waktunya.
Jadi motivasi saya setiap hari dalam tepat waktu, alhamdulillah juga berasal dari dalam diri sendiri, yaitu untuk menjadi teladan bagi anak-anak kami, sehingga anak kami nanti bisa mencontoh apa yang sudah gurunya lakukan. Lalu bimbing lagi. Terima kasih Bu Kristi. Karena motivasi ya, kurang dulu. Nah, itu tadi Bu Kristi ya. Kita akan membahas secara detailnya ya. Jadi Bu Kristi sudah mengutarakan motivasinya datang ke sekolah buat apa. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Takut dihukum itu termasuk motivasi ekstrinsik karena masih takut ibu-ibu. Contohnya datang ke sekolah tepat waktu karena takut dihukum sama bu kepala sekolah. Jadi harus datang ke sekolah dengan tepat waktu. Itu motivasi yang pertama ya. Terus kedua, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, termasuk motivasi ekstrim juga. Datang ke sekolah tepat waktu karena ingin dipuji sama bu kepala sekolah. Seperti itu ya. Itu iya, makanya datang pagi-pagi karena ini pokok dapat imbalan dari kepala sekolah ini ya, dapat penghargaan. Terus yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kesadaran diri anak-anak nilai kebajikannya itu muncul dengan dirinya sendiri. Itu termasuk motivasi intrinsik yang sangat diutarakan oleh Bu Kristi tadi. Jadi Bu Kristi sudah menerapkan nomor 3 ya, sudah muncul dari diri sendiri. Sebagai guru kita juga harus menerapkan kita di nomor 3 Ibu. Jadi jangan mengharap imbalan, jangan mengharap ujian, jangan karena takut ya, tapi karena diri kita sendiri ya. Kita lanjut lagi. Konsep disiplin di sini ada hukuman tidak terencana bersifat satu arah berupa hukuman fisik, murid menjadi takut. Ini tadi tentang hukuman ya Ibu. Kemudian penghargaan kurang efektif, membatasi kreativitas anak, merusak hubungan atau sifat iri tadi, membatasi hak mereka. Ini termasuk yang tidak diperbolehkan diterapkan ke anak-anak karena hukuman itu berakibat apa? Menjadi takut ya, menjadi takut karena menjadi trauma. Nah, kalau kita memberi penghargaan juga mendapatkan efeknya juga jangka pendek. Kenapa? Karena contohnya begini, ada anak yang lebih pintar. Kalau kita kasih hadiah, temannya yang satunya tahu imun ini enggak? Imun ini enggak? Iya, jadinya akhirnya menjadi dendam. Ya. Itu tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Ya. Nah, kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi ini murid dibuat bermasalah, dibuat merasa bersalah. Sikap guru sebagai moderator, murid mengatur jangka pendek. Ya, konsekuensinya karena kita membuat murid menjadi rasa bersalah. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan, fokus dalam mencari pemecahan masalah atau solusi murid bertanggung jawab akan perilakunya. Jadi seorang guru harus bisa menempatkan diri sebagai manajer guru, ya, yang masuk itu di restitusi, ya. Jadi kita juga harus tahu alasannya murid melakukan
jam 8 baru berangkat. Kemudian kita sebagai guru langsung gerak respect ibu. Kenapa kamu datang terlambat? Ngapain saja kamu kayak dengan tapi dengan nada tinggi. Nah, kemudian kamu menyuruhnya pulang atau berdiri di pojokan. Itu termasuk hukuman. Jadi itu tidak diperbolehkan. Kita harus bertanya dulu ke anak kita melalui pendekatan kita, oke? Bertanya kenapa, alasannya, kemudian kita tanyakan mau melakukan perubahan atau tidak. Kemudian biarkan anak itu mencari solusinya, walaupun kita harus tetap mendampingi karena walaupun kita di usia TK tidak bisa menentukan mau kemana untuk memperbaikinya. Dari seorang guru kita tetap harus menuntunnya, oke? Nah, ini konsep disiplin pendekatan institusi, ya. Sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki masalahnya agar dapat kembali ke kelompoknya. Ya. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, sekarang kita perbedaan ya Bu. Saya punya satu contoh kasus di sini. Kasus siswa saya sering menjadi hukuman. Kalau di TK seperti itu ya Bu. Ini dari mulut saya sendiri ya. Nah, kalau hukuman, saya seorang guru pasti menghukum siswa dengan berdiri di pojokan kelas. Kemudian guru marah-marah menjadi anak menjadi takut. Itu termasuk hukuman. Kemudian konsekuensi, guru tegas memberikan konsekuensi bentuk merasa bagaimana kalau dijahit kembali. Nah, seperti itu. Guru tegas dan siswa menghormati peraturannya, itu adalah konsekuensinya. Kemudian manajer, sebagai manajer ya, guru menanyakan keyakinan kelas untuk menyelesaikan permasalahannya. Kedua, guru lebih terbuka, lebih mudah menyampaikan pendapat dan saling menghormati. Jadi kita sebagai seorang guru harus menempatkan diri sebagai manajer, betul sekali ya. Nah, ini tadi posisi kontrol guru kita ada 5 ya. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, kemudian manajer. Nah, ini contoh, saya membuat contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ya, ini ada kasus ya. Ada siswa yang tidak memakai seragam sekolah ataupun atribut sekolah dengan lengkap. Penghukum, ya, disuruh pulang ganti baju kalau tidak berdiri di luar kelas. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ibu guru bertanya, berapa kali kamu lupa memakai baju seragam? Ibu sangat kecewa dengan kamu. Itu seperti itu membuat anak merasa bersalah. Kemudian kita jadi teman. Kalau jadi teman ya biasa Bu, gayanya. Ayolah kita taati peraturan. Ibu bangga dengan kamu bisa menaati peraturan dengan baik. Seperti itu. Kemudian memantau. Kamu sudah melanggar peraturan.
betul. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang kita sepakati bersama antara murid dan guru, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Bu Yuti, dijawab sama Bu Bisri ya. Nah, keyakinan kelas yaitu kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan meningkatkan kedisiplinan siswa. Keyakinan kelas bersifat universal, abstrak, dibuat dengan bentuk positif, mudah dipahami dan mudah diingat. Itu termasuk keyakinan kelas ya, sifatnya. Jadi tidak usah dengan kata-kata yang panjang karena anak kita akan lupa dan tidak akan ingat ya. Jadi ya singkat saja agar diingat oleh anak-anak ya. Nah ini ada tahapannya Ibu. Ada 3 tahapan pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Nah, yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Yang ketiga, menempel keyakinan kelas di dinding. Jadi ada berapa Ibu? 3 itu tahapan membuat keyakinan kelas ya. Nah ini saya punya contoh keyakinan kelas ya. Contoh keyakinan kelas yang saya buat. Contoh keyakinan kelas di sini dibuatnya itu lebih halus Bu kata-katanya. Jadi kalau dulu kita bilang ke anak jangan. Nah itu tidak boleh ya. Sekarang diperhalus, tidak menggunakan kata jangan. Kita kalau menghadapi anak jangan seperti itu. Nah, jangan seperti itu. Itu tidak boleh. Kita perhalus kata-katanya kita. Disiplin waktu. Nah, seperti itu. Disiplin waktu. Kalau dulu jangan terlambat. Sekarang kita perhalus disiplin waktu. Kemudian ayo menjaga kebersihan. Kalau dulu iya, dilarang buang sampah, betul sekali. Kemudian saling menghormati. Tidak boleh merendahkan orang lain. Iya, tidak boleh merendahkan orang lain. Rukun dengan teman. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu ada keyakinan kelas, ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, ini tahapan segitiga restitusi ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya. Kelihatan tidak Ibu? Menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama ini menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas itu seperti apa? Nah, di sini ada berbuat salah itu manusiawi, wajar. Itu ya kata-katanya seperti itu. Kalau untuk menstabilkan identitas, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu guru pernah juga melakukan kesalahan yang seperti itu. Bapak ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahannya. Itu di dalam stabilitas identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kamu pasti ada alasan kenapa melakukan itu. Kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini loh. Nah, itu termasuk validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kita, menanyakan keyakinan kelas kita.
tidurnya kemalaman, sering melihat HP seperti itu ya. Nanti anak ini bercerita kalau dipancing ya. Kemudian yang terakhir, tindakan saya itu menanyakan keyakinan kelas saya sebagai guru. Saya bertanya keyakinan kelas apa yang harus kita yakini untuk merubah. Kamu datang terlambat ke sekolah, kemudian Amrun menceritakan saya siap memperbaikinya ibu, seperti itu. Kemudian kita tanyakan mulai kapan, Amrun juga akan menjawab seperti itu ya. Kemudian dia akan memperbaikinya dan bisa kembali ke kelompoknya dengan baik setelah tahu kesalahan yang dia lakukan. Oke? Begitu? Sama? Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Ibu-ibu, ini materi saya cukup sampai di sini. Mungkin ada kurang jelas atau bagaimana, mau bertanya? Ya, Bu Sri, silakan. Maju Bu, maju Bu. Silakan maju di depan. Silakan. Terima kasih Bu Indah, mohon maaf pertanyaan kembali. Ini bagaimana untuk mendisiplinkan anak? Ya, kalau kita bikin institusi itu dia masih mengulang dan mengulang kembali kesalahan. Terima kasih. Terima kasih Bu Christine. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Christine. Kalau kita kembali lagi kelas ada yang mengulang-ulang terus gitu ya. Sebagai guru, namanya guru selalu kadang bergerak spontanitas, ya. Tingkat kesabaran guru pasti ada batasnya, biasanya manusiawi ya Ibu. Di sini saya akan menjelaskan untuk murid yang sering berulang-ulang dan mengulangi lagi. Kalau di sekolah saya memberi catatan khusus Bu. Jadi saya punya catatan kecil, ya. Nah di situ saya tulis pengalaman anak, apa aja yang sudah dilakukan di sekolah, kemudian tingkat penerimaannya anak seperti apa kita tulis. Nah kalau di saya nanti kita katakan catatan kecil itu, kemudian saya masukkan di buku penghubung Ibu. Nah buku penghubung itu nanti akan kita berikan kepada wali murid, kemudian kita minta tanda tangan. Biar wali murid itu tahu anaknya di sekolah seperti ini loh. Dia di rumah dinasehati dirubah kayak begitu. Jadi kita juga harus memerlukan bimbingan orang tua juga, kerjasama dengan orang tua untuk membuat pelajaran kita kelas itu jadi lancar. Kalau di sekolah, jadi di rumah juga lancar, di sekolah juga lancar. Jadi tidak melakukan bengkeleng ya Bu. Begitu Bu, ini sudah jelas? Ada lagi? Silakan yang mau bertanya. Siapa untuk Bu Tari mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya Bu Indah. Untuk membuat keyakinan kelas, kita secara lancar sesuai dengan keinginan. Apa tindakan yang diambil dalam keyakinan kelas? Terima kasih. Terima kasih Bu Tari. Nah, itu sama juga ya, berkelanjutan tadi dari Bu Christine. Keyakinan kelas kita berjalan dengan lancar. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru? Yang pertama tetap kita bekerja sama dengan kalau di sekolah dulu ya, bersama dengan rekan-rekan guru semua, kemudian dengan ibu kepala sekolah dan orang tua. Jadi keyakinan
itu berjalannya di kelas, dan untuk menciptakan budaya positif kita di sekolah itu kita bekerja sama dengan semua warga di sekolah, dari kepala sekolah, dari para guru semua, kemudian kita kita juga, dan kalau di rumah kita juga melakukan kerjasama dengan orang tua wali murid, Ibu. Jadi emang di sini dibutuhkan kolaborasi yang sangat lancar ya. Jadi biar tidak berjalannya itu biar lancar semuanya. Jadi perlu kolaborasi dengan guru, rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dengan orang tua untuk menciptakan budaya positif di sekolah maupun di rumah itu tadi. Begitu Ibu Tami, sudah jelas? Terima kasih Ibu Tami. Ada lagi? Silakan. Ayo. Siapa Bu? Bu Bisa? Atau Bu Bud? Oh, silakan. Monggo. Boleh. Nah, ini Bu Bisa mau menyampaikan. Terima kasih Bu, silakan. Ibu saya mau tanya, Ibu bagaimana cara menangani anak yang sering membuat kesalahan, padahal sudah sering diingatkan. Bagaimana membuatnya anak yang berada Terima kasih Bu Miska. Ini tadi sebenarnya sudah ditanyakan sama Bu Misti, tapi tak jawab lagi. Mungkin tadi Bu Miska lagi ini belum. Oke, nggak apa-apa. Tak tanya lagi, tak jawab lagi, ya Bu. Izin menjawab lagi. Tidak apa-apa Bu. Oke. Nah, kita membuat catatan kecil untuk diri kita sendiri, ya. Baru kita laporkan ke buku penghubung, kemudian kita laporkan kepada orang tua murid untuk diberi tanda tangan, dan biar orang tua murid itu tahu apa yang dilakukan murid selama di sekolah. Oke, terima kasih. Ada lagi? Yo. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Sudah jelas? Alhamdulillah, terima kasih ya Ibu-Ibu. Ini demikian presentasi saya yang saya dapat sampaikan. Semoga bisa berguna untuk panjenengan semua. Ilmu yang saya dapat di guru penggerak. Oke? Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti artinya terlambat. Kalau terlambat termasuk perbuatan baik apa tidak sayang? Tidak baik sayang. Setiap manusia selalu ada kesalahan. Ibu juga pernah berbuat kesalahan datang terlambat. Tapi tidak boleh diulangi lagi. Guru mau tanya sekarang, kenapa tahu Mbak Ampun datangnya terlambat? Ini pasti punya solusi, punya alasannya. Ya, coba jelaskan Ibu Guru. Mau tidurnya kemalaman dan lihat HP ya. Terus Mbak Ampun tahu tidak keyakinan kelas kita? Tahu apa sayang? Disiplin tepat waktu, datang ke sekolah harus tepat waktu. Sekarang kita cari solusinya ya sayang. Kenapa? Biar Mbak Anggun bisa ke sekolah datang tepat waktu. Mbak Anggun mau seperti apa biar tidak datang ke sekolah terlambat sayang? Tidurnya lebih awal. Kemudian pasang apa sih? Pasang alarm. Mbak Anggun bisa melakukannya? Bisa. Agar apa? Nah, sebenarnya kalau itu bangun pagi ya, kalau bangun pagi betul sekali sayang. Terus kita sampai sekolah tidak kesiangan. Kapan Mbak Anggun mau melakukan itu sayang? Besok Mbak Anggun yakin? Ya Anggun bisa?
bisa. Semangat ya sayang ya untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Semangat terus memajukan generasi baru. Tos dulu. Terima kasih. Mas Aska, tadi Bu Guru lihat loh waktu sampean mau keluar kelas istirahat ngambil sepatu dari teman, betul tidak? Apakah termasuk perbuatan baik? Tidak, Mas Aska. Bu Guru tahu melakukan kesalahan itu termasuk manusiawi, wajar. Bu Guru juga pernah waktu melakukan kesalahan guru dengan teman Bu Guru kebablasan, tapi Bu Guru juga wajib memperbaikinya. Bu Guru juga tahu, Bu Guru mengerti Mas Aska punya alasan melakukannya itu, ya tak? Tadi Bu Guru lihat loh pas waktu melakukannya itu Mas Aska sambil senyum-senyum, tertawa. Tapi Mas Aska tahu nggak apa namanya yang Mas Aska lakukan itu mengganggu temannya? Tahu? Tahu. Terus Mas Aska kalau tahu temennya marah nggak? Marah. Mas Aska masih ingat nggak keyakinan kelas kita kemarin? Harus rukun dengan temannya, saling menghormati. Mas Aska sudah melakukan itu belum? Sudah mencerminkan itu belum? Apa yang Mas Aska lakukan tadi sudah mencerminkan apa belum? Yang mengambil sepatu temannya tadi? Tidak, Mas Aska tidak melakukannya ya. Terus sekarang kita cari solusinya Mas Aska, ya dah. Bagaimana agar Mas Aska tidak melakukan perbuatan itu lagi, ya dah. Mas Aska mau memperbaikinya tidak? Mau memperbaikinya ya. Terus apa langkah Mas Aska yang mau Mas Aska lakukan memperbaikinya? Yang pertama harus rukun dengan temannya, pintar loh Mas Aska. Terus harus menghormati temannya. Mas Aska pintar loh. Yakin mau melakukannya? Yakin. Kapan mulainya Mas Aska? Sekarang. Betul? Yakin? Mau memperbaikinya? Mau. Pintar Mas Aska, yakin. Guru juga yakin Mas Aska sudah pintar, sudah bisa menghargai temennya, menghormati temennya ya sayang ya. Tetap semangat. Bu Guru yakin sama Mas Aska, Bu Guru bangga sama Mas Aska, sudah pintar mencari solusi. Terima kasih. Tas dulu. Boleh kembali. Mbak Mauren, tahu nggak kenapa Mbak Mauren dipanggil di kantor? Tahu, Bu. Tahu. Mbak Mauren tahu apa yang Mbak Mauren lakukan tadi salah? Salah ya. Bu Guru juga pernah berbuat kesalahan, wajar itu ya. Tapi Bu Guru berbuat itu ada alasannya. Lah Mbak Mauren juga punya alasan. Alasannya Mbak Mauren melakukan tadi itu kenapa sayang? Karena ingin apa? Ingin punya teman. Selama ini Mbak Mauren temannya banyak apa sedikit toh? Sedikit dan banyak. Pengen lebih banyak teman lagi. Nah Mbak Mauren yang Mbak Mauren lakukan itu termasuk kesalahan atau tidak? Salah. Iya betul. Mbak Mauren bisa melakukan lebih banyak, bisa melakukan hal buruk lagi ya kalau begitu ya. Nah Mbak Mauren mau memperbaikinya? Mau. Mbak Mauren tak masih ingat enggak keyakinan kelas kita kemarin? Harus apa sama Ibu Guru? Menghormati. Terus belajar dengan baik. Nah, Mbak Mauren kan sudah ingat keyakinan kelas kita. Mbak Mauren juga kan sudah kasih tahu alasannya kenapa Mbak Mauren melakukan itu kepada Bu Guru. Mbak Mauren mau nggak memperbaikinya? Mulai kapan? Besok? Sekarang? Besok atau sekarang? Sekarang. Mbak Mauren mau memperbaikinya ya. Janji ya sama Bu Guru ya. Iya betul. Karena Mbak Mauren sudah janji sama Bu Guru, Bu Guru yakin Mbak Mauren bisa melakukannya dengan baik. Oke sayang? Oke, nanti Mbak Mauren boleh kembali lagi ke kelas ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Aska. Kelas TKP. Terima kasih Bu Guru atas solusinya. Aska senang sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih sudah menegur saya. Tidak diulangi lagi. Saya sangat senang sekali sudah menegur saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky. Saya dari kelas TKB. Bu Guru, aku sangat senang soalnya sudah membantu saya dengan masalah ini. Aku sangat senang, tapi perasaan saya, aku sudah berjanji akan tidak melakukan ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.